Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan satu. Saya Agrian Samanto. Saya Arnindita Nanda Saputri. Saya Damaradi Nugroho. Saya Fani Fenanda. Saya Febri Rusorianto. Di sini kita akan membahas SIP. Yang pertama, apa yang akan kita pelajari di presentasi kali ini adalah pengertian SIP, kedua fungsi SIP, ketiga arsitektur SIP, keempat aspek dan protokol SIP, kelima cara kerja SIP, dan keenam penerapan dan kelebihan SIP. Kita akan masuk materi pertama. Apa itu Session Initiation Protocol? SIP atau Session Initiation Protocol signaling protokol pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, mengakhiri sesuatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Sesi multimedia adalah pertukaran data antar pengguna yang dapat berupa suara, video, dan teks. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tapi menyediakan fondasi yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lain untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna. Layanan dalam ISP, RTP atau Real Time Transport Protocol digunakan untuk melakukan transfer data secara real time. Kedua, SDP atau Session Description Protocol digunakan untuk mendeskripsikan sesi multimedia. Megaco atau Media Gateway Control Protocol digunakan untuk berkomunikasi dengan PSTN atau Public Switch Telephone Network. Yang kedua yaitu fungsi SIP. SIP berfungsi dalam pensinyalan dan kontrol pada layar aplikasi, yaitu untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Akan tetapi, fungsi dan operasi dasar dari SIP tidak bergantung pada protokol layar transport yang digunakan. Ketiga, arsitektur SIP. Arsitektur dari SIP terdiri dari dua komponen, yaitu user agent dan server. User agent merupakan endpoint dari sistem dan memuat dua subsistem, yaitu user agent client atau UAC yang membangkitkan request dan user agent server UAS yang merespon request. Seperti ini gambarannya. Dan SIP server adalah kesatuan fungsi logik di mana tidak perlu memisahkan alat secara fisik. Fungsi dari 4 server tersebut yaitu seperti pada gambar. Proxy server merupakan host jaringan yang berperan sebagai perantara yang bertujuan untuk meminta request atas nama klien yang lainnya. Proxy harus bertindak sebagai server dan klien. Dia harus mengarahkan SIP request pada user agent server dan mengarahkan SIP respon pada user agent client. Proxy server juga berfungsi untuk melakukan routing, memastikan request disampaikan pada yang berhak menerima, dan juga membuat kebijakan seperti meyakinkan bahwa pemakai tertentu diizinkan untuk melakukan panggilan. Predict server merupakan kesatuan logika yang mengarahkan suatu klien pada perangkat pengganti dari Uniform Resource Indicator atau URIS untuk menyelesaikan tugas request. Register server menerima dan merespon pesan pendaftaran yang mengizinkan lokasi dari suatu endpoint dapat diketahui keberadaannya. Register server ini kerjaannya berhubungan dengan location server. Location server menyediakan servis untuk database abstrak yang berfungsi mensterilisasikan alamat dan kata atau keterangan yang ada pada domain jaringan. 4. Aspek dan protokol SIP.
Aspek SIP yang pertama, lokasi pengguna. Aspek ini menjelaskan bahwa pengguna dapat berpindah lokasi lain dan mengakses telepon atau fitur aplikasi lainnya dari lokasi terpencil. 2. Ketersediaan pengguna. Aspek ini melibatkan penentuan kesediaan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. Yang ketiga, kemampuan pengguna. Aspek ini akan menentukan media dan parameter media yang akan digunakan. Yang 4, pengaturan sesi. Aspek ini yang menentukan point-to-point dan panggilan multipartai yang telah ditetapkan dengan parameter sesi yang disepakati. Dan yang kelima, manajemen sesi. Aspek ini termasuk mutasi dan pemutusan sesi, memodifikasi parameter sesi, dan layanan permintaan. Protokol pendukung SIP. 1. SDP merupakan protokol yang mendeskripsikan media dalam suatu komunikasi dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai aliran media dalam satu sesi komunikasi agar penerima dapat berkomunikasi. Selanjutnya, SAP merupakan suatu protokol yang mana setiap periode waktu tertentu mengumumkan parameter dari suatu sesi konferensi. Yang ketiga, ada RTP, yaitu protokol yang menyediakan transfer media secara real-time. Selanjutnya, RTCP merupakan protokol yang mengatur sesi secara periodik mentransmit paket yang berisi feedback atas kualitas dari distribusi data. Yang terakhir ada ITUT codec, yaitu merupakan algoritma pengkodean yang direkomendasikan seperti G7231, G711, G728, dan G729 untuk audio atau H261 untuk video. Cara kerja SIP adalah awalnya penelpon atau caller akan diidentifikasikan oleh alamat SIP. Saat membuat panggilan SIP, pemanggil pertama kali menempatkan server yang sesuai dan kemudian mengirimkan permintaan SIP. Pada saat melakukan panggilan dengan SIP, sebelum mencapai caller yang dituju, permintaan SIP akan dialihkan agar tidak memicu serangkaian permintaan SIP baru pada proxy. Pengguna dapat mendaftarkan lokasi mereka dengan server SIP. Keenam, penerapan dan kelebihan Session Initiation Protocol. Penerapan ISP. Penerapan ISP sebagai protokol kontrol penyiaran dan real-time transport protokol yang mengatur pengiriman media pada sistem akan diintegrasikan dengan sebuah sistem atau jaringan agar lebih praktis dalam proses pembangunan dan pemeliharaannya. SIP dapat diterapkan pada beberapa aplikasi, yaitu Voice over Internet Protocol atau VoIP. 2. Conference multimedia. 3. Text messaging. 4. Event notification seperti voice email notification, callback notification. 5. Unified messaging seperti voice email to email. Kelebihan ISP. General purpose. SIP dapat diintegrasikan dengan protokol standar IETF lainnya untuk membuat suatu aplikasi berbasis SIP. Arsitektur yang terdistribusikan dan stable. Proxy server, Redis server, dan location server. Sederhana, pengirim pesan berbasis HTTP atau text-based, bukan binary based, sehingga SIP mudah diimplementasikan. Mobility, seorang pengguna dapat menerima message atau call yang ditunjukkan kepadanya meskipun berpindah lokasi. Layanan dapat dibuat dengan call processing language atau CPL, dan Command Gateway Interface atau CGI antara lain call waiting, call forwarding, call blocking, atau basic fitur. Call forwarding atau melakukan call kepada beberapa endpoint. Instant messaging, find me atau follow me.
Terima kasih. Ada pertanyaan? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.